Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dan di sini bersama rekan saya Lisa Solihatin Sumantri dan Abdi Nur Alam. Kami dari kelompok 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 1 dari dosen Ibu Hasnita, SSI, MSI, dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan materi kami terkait tentang pembahasan soal. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, pengantar statistika, yang kedua, data statistik, yang ketiga, distribusi frekuensi, yang keempat, ukuran pemusatan, dan yang kelima, kuartil data tunggal dan kuartil data terkelompok. Dan di sini kami akan menjelaskan soal pada lampiran kelima. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lisa Solihatin Sumantri. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lisa Solihatin Sumantri. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu contoh soal pada materi pengantar statistika. Di mana materi yang pertama yaitu materi pembulatan data, notasi sigma, dan populasi. Kemudian berikut adalah contoh pembulatan data. Contoh yang pertama yaitu seperti angka 98,28, maka dibulatkan menjadi 98,3. Mengapa demikian? Karena pada angka sesudah koma di situ ada angka di atas 5, maka akan dibulatkan ke atas menjadi yang asalnya 98,28 dibulatkan ke atas menjadi 98,3. Baik, contoh yang selanjutnya yaitu bisa dilihat berikut, yaitu 75,4112 di mana dibulatkan menjadi 75,4. Mengapa demikian? Karena angka setelah koma tidak ada angka yang di atas 5. Oleh karena itu maka akan dibulatkan ke bawah menjadi 75,4. Baik, materi yang selanjutnya yaitu notasi sigma. Contohnya seperti ini. Maka dibaca penjumlahan XI di mana I dari 1 hingga N, artinya jumlah seluruh X yang ada di notasi di atas. Berikut adalah contoh soal. Maka yang seperti ini dibaca penjumlahan 2K di mana K mulai dari 1 hingga 7. Artinya jumlah K seperti ini ya, dapat kita lihat, berarti 2 ini K-nya 1, kemudian ditambah 2 lagi K-nya 2 hingga 7 karena perintahnya hingga 7. Seperti ini. Kemudian dijumlahkan maka mendapatkan hasil 56. Baik, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Abdi Nur Alam. Kepada Abdi Nur Alam saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang sudah dibacakan teman saya. Berikutnya contoh soal materi 2, bentuk penyajian data statistik. Contoh soalnya perkembangan status pasien COVID-19 di Kabupaten Katingan sejak 20 September 2021 sampai 30 September 2021. Bisa dilihat dari tabel berikut, ini adalah status pasien positif COVID-19 di Kabupaten Katingan yang terjadi di desa-desa berikut. Bisa dilihat dari grafik atau diagram garis, jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Katingan tanggal 20 September 2021 di daerah Tasikmalaya sangat meningkat pasien COVID-19-nya hingga mencapai 1.000 orang. Berikutnya jumlah pasien COVID-19 Kecamatan Katingan Hulu tanggal 20 sampai 30 September 2021 yang sebelumnya 38 mencapai 42. Peningkatannya sangat signifikan. Berikutnya jumlah pasien COVID
Kabupaten Katingan pada tanggal 20 September dalam bentuk diagram batrang. Untuk di daerah Katingan Hilir, jumlah pasien COVID sangat meningkat pesat hingga 959 orang. Dan yang terakhir, jumlah pasien COVID-19 Kabupaten Katingan pada tanggal 20 September 2021 dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk daerah Katingan Hilir, jumlah pasien COVID-19 mencapai 55%. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu contoh soal pada materi ketiga, yaitu materi distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh soalnya, yaitu dari hasil kuesioner penelitian diperoleh data nilai ujian statistik mahasiswa sebagai berikut. Dan berikut ini adalah hasil kuesioner penelitian data nilai ujian statistik mahasiswa ya. Dan soalnya buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan datanya, di mana dirikan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau tertinggi. Selanjutnya kita mencari jangkauan, di mana rumus jangkauan yaitu XN dikurang X1. XN yaitu nilai tertinggi 90, dikurang X1 yaitu nilai terendah 40. 90 kurang 40 sama dengan 50, berarti jangkauannya yaitu ada 50. Langkah selanjutnya yaitu mencari banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Target yaitu 1 ditambah 3,322 log N, dimana N yaitu jumlah seluruh data dan jumlahnya yaitu ada 76, dan log dari 76 yaitu 1,88. Selanjutnya 1 ditambah 3,322 dikali 1,88 mendapatkan hasil seperti ini. Dijumlahkan menjadi 7,245, dibulatkan ke bawah menjadi 7. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari panjang interval kelas dengan menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan jumlah kelas, di mana jangkauan tadi yaitu 50 ya. Jangkauan tadi yaitu 50. Kemudian banyaknya kelas yaitu 7. Berarti 50 dibagi 7 mendapatkan 7,14 yang dibulatkan ke bawah menjadi 7. Yang terakhir yaitu tabel frekuensi. Pertama dari nilai. Mengapa 40 hingga 46? Karena ini 40 ditambah 6. Kenapa 6? Karena 7 dikurang 1. 40 ditambah 6 yaitu 46. Ini hingga ke bawah seperti itu, berarti dari 47 ditambah 6 mendapatkan 53. Hingga dari 89 ditambah 6 mendapatkan 95. Yang selanjutnya yaitu mencari frekuensi. Dimana frekuensi dari 40 hingga 46 yaitu 9. Mengapa 9? Bisa kita lihat ya dari urutan data, bisa kita hitung ya. Jadi dari 40 hingga 46 berarti hingga sini, karena ini sudah lewat dari 46. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan frekuensinya dari 40 hingga 46 tadi yaitu 9, benar ya. Dan sampai selanjutnya hingga 85 hingga 95 frekuensinya ada 3, bisa kita lihat ya. 89 hingga 90 ya. Tuh. Dari 18 dari sini 1, 2, 3. Benar. Yang langkah selanjutnya yaitu frekuensi relatif, di mana nih penjumlahan dari frekuensinya yaitu 76. Selanjutnya itu frekuensi relatif. Menggunakan rumus yaitu nih, frekuensi dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Jadi frekuensinya 9, maka dibagi 76 mendapatkan nilai 0,11 yang dikali 100 ya. Kemudian dijumlahkan mendapatkan nilai 11%. Kemudian sama seperti hingga ke bawah sini ya. Selanjutnya seterusnya ya. Dimana
3 dibagi 76 dikali 100 mendapatkan 4%. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fitriani. Kepada Fitriani, saya persilahkan. Baik, di sini saya Fitriani akan menjelaskan contoh soal pada materi keempat, yaitu ukuran pemusatan data pada bagian main data kelompok. Berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari 20 saham pilihan. Buatlah nilai rata-rata untuk harga saham pilihan tersebut. Nah, jadi di sini diperintahkan untuk menghitung rata-rata dari 20 saham yang terpilih. Dengan menggunakan rumus ini, kita tinggal memasukkan sigma FI dikali XI. Nah, berarti jumlah perkalian dari FI dikali XI. Nah, selanjutnya pada frekuensi data pertama dan nilai tengah data pertama yaitu 2 dikali 231,5 itu F1 dan X1. Kemudian yang kedua yaitu 5 dikali 375,5 itu F2 dikali X2. Selanjutnya yang ketiga yaitu 9 dikali 519,5 F3 dikali X3. Dan yang keempat 4 dikali 663,5 yaitu F4 dikali X4. Nah, kemudian yang selanjutnya pada 2 kali 231,5 tadi F1 dikali X1. Jadi frekuensi pada data 1 dikali dengan nilai tengah pada data 1. Kemudian frekuensi pada data 2 juga dikalikan dengan nilai tengah data 2. Selanjutnya, frekuensi pada data 3 pun juga dikalikan dengan data 3. Dan begitu pun frekuensi pada data keempat juga dikalikan dengan nilai tengah data keempat. Lalu, kemudian dijumlahkan maka menghasilkan 9.670. Dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data yaitu adalah frekuensinya dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7, ditambah 9 sama dengan 16, ditambah 4 sama dengan 20. Jadi 9.670 dibagi 20 maka menghasilkan 483,5. Jadi rata-rata dari saham tersebut adalah menghasilkan 483,5. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan teman saya. Contoh soal materi kelima, kuartil data kelompok dan kuartil data berkelompok. Contoh kuartil data tunggal berikut ini adalah harga saham 11 perusahaan yang terdaftar di BII. Carilah K1, K2, dan K3. Bisa dilihat di tabel yaitu ada 11 perusahaan. Kode perusahaannya 1 LPKR, harga sahamnya 160. Yang kedua ADRO, harga sahamnya 285. Yang ketiga KLBF, harga sahamnya 300. Yang keempat ANTM, harga sahamnya 360. Yang kelima LSIP, harga sahamnya 370. Yang keenam TLKM, harga sahamnya 405. 7 INCO 410. 8 SMCB, harga sahamnya 450. Ke-9 Main, harga sahamnya 500. Yang ke-10 HRUM, harga sahamnya 500. Dan terakhir CPIN, harga sahamnya 500. Bisa dilihat dari tabel berikutnya, yaitu rumus kuartil 1 dalam kurung K1 1 dalam kurung N plus 1 bagi 4. Kuartil 2
dalam kurung K 2 plus N plus 1 dibagi 4, dan kuartil 3 dalam kurung K 3 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Untuk mencari kuartil 1, yaitu kuartil 1 dalam kurung K1 sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 dibagi 4 ditambah 1 dalam kurung 11 tambah 1 dibagi 4. Jadi 11 tambah 1 hasilnya 12 dikali 1 dibagi 4 hasilnya 3. Kuartil 2 dalam kurung K2 sama dengan 2 dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan 2 dalam kurung 11 tambah 1 dibagi 4. Jadi 11 tambah 1 sama dengan 12 dikali 2 dibagi 4 hasilnya 6. Kuartil 3 dalam kurung K3 sama dengan 3 dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan 3 dalam kurung 11 tambah 1 dibagi 4. Jadi 11 tambah 1 sama dengan 12 dikali 3 hasilnya 36 dibagi 4 hasilnya 9. Berikutnya contoh kuartil data berkelompok. Beauty ini adalah harga saham yang sudah dikelompokkan kepada kasus 20 saham pilihan bulan 12-11 November 2015 di BEI. Bisa dilihat dalam tabel, ada interval 160 sampai 303, 304 sampai 447, 448 sampai 591, 592 sampai 734, dan 736 sampai 870. Frekuensinya 25931. Tepi kelas 159,5, 303,5, 447,5, 591,5, 736 dan 878,5. Untuk frekuensi kumulatif 0, 2, 7, 16, 19 dan 20. Selanjutnya mencari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 1 dalam kurung K1 sama dengan 1 dalam kurung N per 4 sama dengan 1 dalam kurung 20 dibagi 4. Jadi 20 dikali 1 sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya 5. Untuk kuartil 2 dalam kurung K2 sama dengan 2 dalam kurung N dibagi 4 sama dengan 2 di dalam kurung 20 dibagi 4. Jadi 20 dibagi 2 hasilnya 40 dibagi 4 sama dengan 10. Untuk kuartil 3 dalam kurung K3 sama dengan 3 dalam kurung dibagi N dibagi 4 sama dengan 3 dalam kurung 20 dibagi 4. Jadi 20 dikali 3 hasilnya 60 dibagi 4 dan hasilnya 15. Untuk mencari NK-nya, NK sama dengan L I dikali N dibagi 4 min CF per 5 dikali CI. Untuk cari NK pangkat 1 sama dengan 303,5. 1 dikali 20 dibagi 4 min 2 dibagi 5 dikali 114. Jadi untuk penjumlahannya, yang pertama 1 dikali 20 dibagi 4 min 2 dibagi 5 hasilnya 0,6 sama dengan 303,5 ditambah dalam kurung 0,6 dikali 144. Jadi hasilnya 389,5. Untuk mencari NK pangkat 2 sama dengan 447,5 ditambah 2 kali 20 dibagi 4 min 7 dibagi 9 dikali 114. Untuk penjumlahannya, yang pertama 2 dikali 20 dibagi 4 min 7 dibagi 9 hasilnya 0,33. 447,5 ditambah dalam kurung 0,33 dikali 144 sama dengan hasilnya 495,2. Kemudian NK pangkat 3 sama dengan 447,5 ditambah 3 kali 20 dibagi 4 min 7 dibagi 9 dikali 144. Yang pertama penjumlahannya 3 dikali 20 dibagi 4 min 7 dibagi 9 hasilnya 0,88. 447,5 ditambah dalam kurung 0,88 dikali 144 hasilnya 574,22. Baik, di sini saya Fitriani akan menjelaskan contoh soal pada lampiran 5 yang nomor 1. Dari data di bawah ini, hitunglah varians dan standar deviasi serta berikan komentar Anda. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang deviasi. Yang pertama, mencari nilai rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data.
Kemudian yang kedua, nilai data yaitu 6 di tahun 2015 di sini dikurang 1,24 atau dikurang dengan rata-ratanya, maka menghasilkan 4,76. Kemudian selanjutnya di tahun 2016 yaitu 2 dikurang rata-rata tadi 1,24, maka menghasilkan 0,76. Selanjutnya di tahun 2017 4,5 dikurang dengan 1,24, maka menghasilkan 3,26. Selanjutnya di tahun 2018 min 4,65 dikurang dengan 1,24, maka menghasilkan 3,41. Kemudian min 1,2 dikurang 1,24, maka menghasilkan 0,04. Nah, itu tadi adalah tanda nilai mutlak, di mana tanda mutlak itu dipositifkan. Nah, kemudian selanjutnya kita jumlahkan nilai mutlak ini dan maka menghasilkan 12,23. Kenapa ini dijumlahkan? Karena rumusnya untuk mencari deviasi rata-rata adalah hasil penjumlahan nilai mutlak ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 5, jadi 12,23 dibagi 5 maka menghasilkan 2,446. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa deviasi rata-rata dari pertumbuhan GDP adalah 2,446%. Jadi di sini ukuran penyebaran datanya itu dengan menggunakan deviasi rata-rata menghasilkan 2,446%. Di mana deviasi rata-rata ini lebih besar dari nilai rata-ratanya. Ketika lebih besar, maka data ini disebut dengan heterogen atau menyebar jauh dari nilai rata-ratanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang varians. Untuk mencari varians, di sini menggunakan data yang sebelumnya. Tetapi di sini tidak ada tanda mutlak lagi. Untuk menghindari nilai negatif pada penyebaran data pada varians di pangkat 2, karena tanda mutlak tadi relatif sangat sulit. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 45,4925. Setelah itu 45,4925 ini dibagi dengan banyaknya data, berarti 45,4925 dibagi 5 maka akan menghasilkan 9,0985. Jadi di sini varians pada pertumbuhan GDP adalah 9,0985%. Di sini dapat dilihat varians mempunyai nilai yang tinggi karena sudah di pangkat 2. Bagaimana supaya kita bisa membandingkan dengan rata-ratanya? Ya, kita menghitung standar deviasi, di mana standar deviasi adalah akar dari varians. Selanjutnya saya akan membahas soal pada lampiran 5 ukuran penyimpangan data. Di sini saya akan membahas soal kedua.
Dimana soal itu penelitian dilakukan untuk mengetahui sebaran data nilai ujian statistik pada kelas perbankan syariah dari 250 mahasiswa, diambil 66 sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Hitunglah varians dan standar deviasinya. Berikut ini adalah nilai intervalnya dan frekuensinya. Selanjutnya, penyelesaian soal pada nomor 2. Ini tabelnya. Karena tadi sudah diketahui interval dan frekuensinya, kemudian kita akan mencari median, di mana median yaitu nilai tengah. Jadi nilai tengah dari 61 hingga 67 didapatkan nilai yaitu 64. Hingga ke 89 hingga 95 nilai tengahnya yaitu 92. Selanjutnya kita akan mencari F frekuensi dikali X-nya itu median. Gimana? Berarti 16 dikali 64 hasilnya 1024. Hingga selanjutnya nih frekuensi dikali X ya, berarti 13 dikali 71 hasilkannya 923 hingga ke 14 dikali 92 hasilnya seperti ini. Kemudian yang dijumlahkan mendapatkan hasil 5120. Yang selanjutnya kita mencari X dikurang mu. Di mana rumus mu? Nih, jumlah dari frekuensi kali median F kali X dibagi dengan sampelnya yaitu frekuensinya yaitu 66 ya. Ini 66. Fx-nya yaitu 5120 dibagi 66 ini menghasilkan nilai 77,57575758 yang diberikan ke atas menjadi 78. Berarti kita sudah menemukan mu-nya yaitu 78. Berarti X dikurang mu berarti 64 nih ya, 64 dikurang dengan 78 menghasilkan nilai min 14 ya, min 14 hingga ke akhir ya, yaitu tadi X-nya 92 dikurang 78 yaitu 14. Baik, bisa dipaham. Yang selanjutnya kita mencari X dikurang mu pangkat 2, yaitu berarti kita tadi sudah menemukan yang pertama min 14, jadi dipangkatkan 2 yaitu nilainya 196 hingga ke 14 dipangkatkan 2 jadinya 196 sama ya. Kemudian hasil dari keseluruhan ini 490. Selanjutnya kita mencari frekuensi dikali X kurang mu pangkat 2 atau kuadrat. Nih. F ini kan 16 ya, dikalikan dengan ini 196 akan menghasilkan nilai 3136 hingga seterusnya. Nih, dari frekuensi 14 dikali dengan 196 menghasilkan nilai 2744. Hasil dari keseluruhan ini yaitu 7154. Selanjutnya kita akan mencari varians dan standar deviasinya. Cari varians ini menggunakan rumus ini. Varians 7154 dari sini ya. Ini dibagi dengan frekuensi 66 dikurang 1. Jadi 65 berarti menghasilkan 7154 dibagi 65 yaitu mendapatkan nilai 110,1. Selanjutnya mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus akar dari varians. Kan tadi variansnya 110,1 ya. Nah, diakarkan mendapatkan hasil 10,5. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Fitriani. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam pemaparan materi kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.